Oke, berjumpa kembali dengan saya di tutorial Start Video. Tutorial kali ini akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pencarian terhadap data menggunakan nama. Tutorial ini menyambung tutorial pada video tutorial saya yang sebelumnya. Ya, jadi di sini kita langsung saja kita lihat toolbox, kita tambahkan sebuah label. Jadi kita cari label. Ini berurutan ya, kita cari label, kemudian kita tambahkan textbook, berikutnya kita tambahkan button. Kita atur sedemikian rupa. Berikutnya untuk label kita bisa lihat di properties. Yang pertama di sini ada kategoris, kemudian di sini ada menggunakan abjad ya. Kalau saya lebih identik ke A sampai Z atau menggunakan abjad karena lebih mudah ya. Jadi untuk label ini memiliki nama label 1, kemudian teks ini memiliki nama textbox 1, sedangkan button ini memiliki nama button 1. Nah, ini bisa kita tetapkan atau bisa kita rubah. Yang terpenting di sini adalah kita ganti dulu label 1 ini menjadi kata cari. Kemudian untuk teks ini kita kotak kosongkan, kemudian namanya mungkin kita ganti teks cari. Sedangkan untuk buttonnya kita ganti dengan B cari, button cari gitu ya. Tapi teksnya ini kita rubah, kita beri nama proses. Sudah berubah. Berikutnya di sini saya ada beberapa perubahan. Jadi sebelum kita lanjut, untuk data setnya kita klik 2 kali, kemudian untuk carinya ini kita hapus, kita delete. Oke, sekarang kita tambahkan kembali function carinya. Caranya klik kanan, kemudian add, kemudian query. Kemudian kita pilih use SQL statement, klik next. Nah, berikutnya kita pilih select with return row ya, jangan kita pilih select with return a single value ya. Jadi kalau kita membuat sum, count atau agregat fungsinya baru kita pakai yang nomor 2. Jadi kalau kita ingin menampilkan data berdasarkan pencarian, kita pilih yang nomor 1 ya. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik query builder. Nah, kita melihat bahwa filter ini kita gunakan berdasarkan nama ya. Jadi kita cari field namanya, kemudian kita isi di sini like, kemudian isi tanda tanya. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian di OK. Kemudian kita klik next. Nah, untuk field by ini kita ubah dengan kata cari tampil. Sedangkan get data by ini kita beri nama cari. Kemudian kita klik next, tidak ada error, dan finish. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi cari tampil di sini untuk menambahkan ke tampilnya nanti, sedangkan ke data grid view-nya, sedangkan cari ini akan menseleksinya. Kemudian kita simpan. Oke, berikutnya baru kita perform kembali. Nah, sekarang kita akan memberikan coding ya. Jadi kita cari, jadi kita langsung kita cari ke proses, kita klik 2 kali. Nah, berikutnya di sini kita akan mengisikan satu buah baris coding yang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan pencarian. Caranya ini titik tabel adapter, karena kita sudah menginsert tabel adapter di desainnya. Kemudian kita isi titik cari tampil, karena kita akan menampilkan datanya. Kalau kita hanya mencari tidak menampilkan, kita pakai yang di atas. Jangan kalau kita ingin menampilkan langsung ke data grid view-nya, kita pilih cari tampilnya. Kemudian kita isi sama seperti yang di atas ini, yaitu ini data set 1 titik tampil barang ya. Jadi berdasarkan
nama string. Jadi namanya di sini berdasarkan teks cari teks. Nah, kalau ini belum berfungsi dengan sempurna karena harus ada sama katanya ya, kata-katanya harus sama. Nah, jadi kalau like itu biasanya harus berisi tanda persen di depan maupun di belakang teks pencariannya. Jadi di sini kita isi petik 2 persen petik 2 dan. Nah, jadi ini digunakan untuk menggabungnya ya. Dan ya seperti itu. Oke, hanya satu baris, kemudian kita dicoba jalankan. Nah, ini namanya adalah mi. Kalau kita kosongkan proses tetap. Kalau misalnya kita kasih C, hilang dia. Kalau kita kasih A, hilang dia. Kalau kita kasih E, karena mi ya nama barangnya, oke, muncul dia. Oke, itu tutorial dari saya bagaimana caranya menampilkan data pencarian di dalam tabel menggunakan dataset dan ODBC dengan database MySQL. Selamat mencoba, semoga berhasil. Salam Star Video.